Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Dito Setiawan. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang pengetahuan dan pemahaman umum, khususnya untuk SNBT tahun 2025. Oke, tidak usah berlama-lama, silakan teman-teman simak videonya sampai akhir dan juga jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, teman-teman, biasakan ya kalau ada soal SNBT nih, biasain teman-teman itu baca soalnya dulu, jangan baca narasinya dulu. Baca soalnya dulu, baru kita tahu apa yang diketahui di soal, baru kita baca bacaannya, gitu ya. Nah, kita ke nomor 1 dulu nih. Nomor 1, soalnya adalah apa gagasan utama pada paragraf kedua? Nah, berarti kita hanya ditanya tentang gagasan utama pada paragraf kedua. Nah, jadi gini teman-teman. Yang namanya gagasan utama itu kan merupakan sebuah pokok pikiran atau inti dari pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, jadi ya, gagasan utama tuh dalam paragraf dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang di awal atau deduktif, ada yang di akhir atau induktif, dan juga ada yang campuran nih, ada yang di awal dan juga ada yang di akhir. Tergantung nanti kita lihat lagi di konteks kalimatnya gitu. Nah, oke, kita lihat di sini kita mencari gagasan utama pada paragraf kedua. Kita cukup perhatikan paragraf keduanya aja, oke? Nah, di sini paragraf kedua tuh dimulai dari kalimat 6. Menurut penelitian pada tahun 2010 tentang penggunaan Euphorbia sebagai obat tradisional, terlihat bahwa tanaman ini mengandung banyak nutrisi bermanfaat. Kalimat 7, daun patikan kebo ternyata mengandung natrium, kalium, kalsium, dan litium. Kalimat 8, selain itu, tanaman yang sering dianggap gulma mengganggu ini kaya akan vitamin C, fenolik, dan beta-karotin. Kalimat ke-9, walaupun terlihat tidak seperti kalimat herbal biasanya, daun patikan kebo memiliki segudang manfaat yang bisa diperoleh. Oke, teman-teman, dari paragraf kedua ini ya teman-teman ya, kita tahu kalau paragraf kedua ini dia ngebahas tentang apa aja kandungan yang terdapat dalam Euphorbia ini atau daun patikan kebo ini ya. Di kalimat ke-6, kita ngebahas kalau Euphorbia ini atau daun patikan kebo ini dia mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat. Nah, kemudian pada kalimat ke-7, dia menjelaskan nutrisinya tuh apa aja di dalam daun patikan kebo ini. Nutrisinya adalah natrium, kalium, kalsium, dan juga litium. Terus didukung lagi oleh kalimat 8 nih, ya, bahwa tanaman ini tuh sebenarnya kaya akan vitamin C, kaya akan fenolik, dan juga kaya akan beta-karotin gitu. Nah, terus dijelaskan lagi nih pada kalimat ke-9. Kalimat ke-9-nya ngejelasin kalau nutrisi yang ada dalam tanaman herbal tersebut itu tuh memiliki berbagai manfaat yang bisa diperoleh. Nah, dari kalimat-kalimat itu teman-teman ya, jadi kita tahu kalau gagasan utamanya ini adalah tentang kandungan daun patikan kerbau ya. Karena dia merupakan inti dari kalimat 6 yang dibahas terus pada kalimat ke-7, dibahas pada kalimat 8, dan juga terakhir dibahas pada kalimat ke-9 gitu ya. Jadi di sini paragraf kedua tuh intinya tentang kandungan. Kandungan yang ada di dalam daun patikan kerbau. Bukan manfaat ya teman-teman ya, karena manfaat di sini cuma ditulis pada kalimat ke-9 aja nih, sedangkan kalimat lain itu cuma ngebahas tentang kandungannya gitu ya. Jadi gagasan utamanya atau inti dari paragraf kedua ini, dia ngebahas tentang kandungannya, bukan ngebahas tentang manfaatnya gitu ya. Oke. Nah, ini penjelasan lengkapnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2, oke, kita baca soalnya lagi. Gagasan utama paragraf pertama pada teks di atas adalah, oke, berarti kita cukup lihat
paragraf pertamanya aja ya teman-teman ya, yaitu yang di atas ini ya. Oke, kita baca dulu. Tanaman di halaman rumah tidak selalu ditanam langsung di tanah atau di pot. Ada model penanaman dalam bak tanaman. Bak ini dapat diletakkan di mana saja, seperti di bawah meja, di bawah jendela, di salah satu sudut halaman, atau di depan pagar rumah. Bila diletakkan dalam pagar, tanaman ini dapat mengurangi efek kaku dan membuat pagar lebih hidup. Oke, kita mencari apa gagasan utamanya atau apa inti dari paragraf kedua atau paragraf pertama gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, kalimat awal pada paragraf pertama ini dia ngebahas kalau tanaman itu enggak selalu ditanam di tanah atau di pot gitu. Ya, tanaman tidak selalu ditanam di tanah atau ditanam di pot, teman-teman. Pada kalimat selanjutnya, di sini ada model penanaman lain, yaitu ada yang menggunakan bak tanaman. Nah, bak ini bisa diletakkan di bawah jendela, di sudut halaman, di pagar rumah, dan sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita lihat jelas ya, kalau paragraf ke-1 ini dia ngebahas tentang bagaimana cara menanam tanaman ya. Nggak langsung di tanah, tapi ada metode lain gitu. Ada metode di dalam bak tanaman gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat opsi jawabannya teman-teman ya. Opsi yang A, coba kita lihat. Penempatan tanaman dapat dilakukan di pot atau tanah. Nah, yang A ini kurang cocok ya teman-teman ya, karena pada kalimat pertama ini dia ngebahas kalau nggak selalu ada di pot ataupun di tanah gitu ya. Terus kita lihat yang B. Yang B di sini tanaman dapat ditanam dengan berbagai cara. Oke, yang B ini cocok teman-teman untuk dijadikan gagasan utama pada paragraf pertama. Karena kenapa? Karena tadi kita balik ke kalimat 1 ini, kalimat awal, bahwa tanaman itu gak cuma ditanam dalam tanah atau pot aja, tapi ada metode lainnya, yaitu metode dalam bak tanaman gitu ya. Jadi yang B ini cocok untuk dijadikan paragraf pertama dalam kalimat utamanya, teman-teman. Itu ya. Tapi kalau yang C di sini model penanaman tanaman di bak tanam memiliki berbagai efek. Nah, yang C ini tidak dibahas ya, teman-teman ya, pada paragraf ke-1. Terus juga yang D, peletakan bak tanaman dilakukan di berbagai tempat strategis. Kalau yang B ini dia hanya dibahas pada paragraf ketiga teman-teman. Pada kalimat ketiga ini, nggak ngerangkum pada keseluruhannya ya. Itu ya, dan juga yang E juga nih, cuma ada di kalimat keempat gitu ya. Oke, jadi nomor 2 ini lebih cocoknya B teman-teman. Oke, kita next ya. Dan ini jawaban lengkapnya teman-teman ya. Silakan boleh di screenshot. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3 sekarang. Di nomor 3 soalnya gagasan utama pada paragraf pertama. Nah, kita disuruh nyari lagi gagasan utamanya teman-teman ya. Oke, kita baca dulu paragraf pertama dari kalimat 1 sampai kalimat ketiga, kalimat keempat nih teman-teman. Kalimat ke-1, Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menemukan ratusan suplemen over the counter dicampur dengan obat yang tidak disetujui. Nah, di sini berarti inti dari kalimat 1 bahwa di sini ada penemuan ya teman-teman ya, penemuan tentang ratusan suplemen nih yang dia dicampur obat yang tidak disetujui gitu. Terus kalimat kedua, hal ini diketahui berdasarkan tes yang dilakukan oleh FDA. Nah, ini ratusan suplemen yang tadi ditemuin itu diketahui berdasarkan tes. Itu lanjutannya ya teman-teman ya. Pada kalimat 3, di sini namun badan tersebut tak mengeluarkan penarikan pada obat-obatan tersebut. Kalimat keempat, sebagian besar produk yang dijual adalah obat suplemen massa otot dan suplemen penurunan berat badan. Oke, apa gagasan utamanya? Nah, kalau kita lihat kalimat 1-4 tadi teman-teman,
Di sini kita berbicara tentang yang namanya penemuan ya. Penemuan obat atau suplemen yang di sini dicampur obat yang tidak disetujui gitu. Ya. Terus juga penemuannya itu dilakukan berdasarkan tes gitu. Ya. Jadi di sini kalimat yang bisa dijadikan gagasan utama ini ada pada kalimat ke-1, teman-teman. Di sini ya. Dan karena apa? Karena di sini kalimat yang lain, kalimat 2, 3, 4 itu juga turut mendukung kalimat 1, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, kalimat kedua ini kan ngejelasin kalau suplemen yang ada di kalimat 1 nih ditemukan berdasarkan tes. Terus kalimat ketiga juga kita ketahuin kalau suplemennya ini nggak ditarik gitu dari peredaran di masyarakat gitu. Terus yang 4 ini kita tahu kalau suplemennya itu adalah suplemen massa otot dan juga suplemen penurunan berat badan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Di sini opsi A, penemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Nah, ini masih bisa masuk ya teman-teman ya. Oke, terus yang B, telah ditemukan ratusan suplemen over the counter. Di sini ya, dia memang ditemukan ya teman-teman ya suplemennya ya. Ini juga bisa masuk. Terus yang C, penarikan obat terlarang di pasar. Nah, ini enggak ya teman-teman ya, nggak bisa masuk ya. Terus yang D, tes yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang D ini juga nggak bisa masuk teman-teman, karena ada pada paragraf kedua. Pokoknya tuh gagasan utama itu nggak ada di tengah kalimat ya teman-teman ya. Kayak di sini yang E juga nggak bisa. Karena tadi gagasan utama kita ada pada paragraf atau kalimat ke-1 ya teman-teman ya. Jadi sini jawabannya antara A ataupun B. Yang lebih cocok yang mana? Yang lebih cocok di sini adalah yang A teman-teman. Yaitu penemuan Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Mereka menemukan apa? Ya, mereka menemukan suplemen gitu ya. Suplemen yang dicampur oleh obat yang tidak disetujui gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini soalnya adalah kesimpulan dalam bacaan di atas adalah titik. Nah, teman-teman, untuk mencari kesimpulan kita harus tahu dulu kalau kesimpulan itu merupakan rangkuman dari keseluruhan bacaan gitu ya. Jadi semua paragraf dalam bacaan itu harus masuk di dalam kesimpulan ya. Nggak boleh ada paragraf yang terlewat gitu ya, atau yang tidak dirangkum di dalam kesimpulan gitu teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini paragraf 1, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, kalau kita perhatikan dari paragraf 1 ini ngebahas tentang yang namanya listrik. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Kemudian listrik ini bermanfaat bagi pekerjaan di dalam semua kehidupan manusia gitu. Terus juga di sini sering terjadi yang namanya pemadaman listrik secara bergilir. Oke. Dan itu juga banyak dialami oleh siapapun. Kemudian pemadaman juga memberikan dampak yang berguna apabila pemadaman terjadi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Oke. Jadi di sini paragraf 1 ini teman-teman ya, ini ngebahas tentang listrik nih. Listrik yang bermanfaat bagi manusia dan juga sering muncul adanya pemadaman yang memberikan dampak kepada penggunanya gitu. Kemudian paragraf kedua ini ya, paragraf kedua dari kalimat ke-6, dia ngebahas tentang dampak pemadamannya teman-teman. Dampak pemadamannya yaitu nih salah satunya ada terlambatnya laju informasi. Nih seperti media elektronik yaitu handphone, televisi, dan radio. Terus juga kalimat 8 ini ngebahas tentang pekerjaan yang terbengkalai nih karena adanya pemadaman listrik gitu. Terus kalimat ke-9 ini ngebahas tentang pekerjaan rumah tangga ya yang biasa dilakukan oleh bantuan listrik nih yang juga akan terhambat gitu teman-teman. Jadi sini kalau kita lihat kalimat kedua ini ngebahas tentang dampak pemadamannya teman-teman ya. Oke, dampak pemadaman akibat listrik tadi. Kemudian paragraf ketiga, dampak dari pemadaman listrik
dapat diminimalisir menggunakan genset nih teman-teman ya. Kemudian kalimat 12-nya, genset merupakan mesin yang dapat mengubah jenis mekanis menjadi energi listrik. Terus kalimat 13 dia menjelaskan tentang genset juga teman-teman. Oke, jadi di sini inti dari kalimat ke-13 itu adalah tentang genset teman-teman, yang bisa meminimalisir dampak dari pemadaman listrik gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya kita harus lihat dari opsinya dulu nih teman-teman. Oke, kita lihat opsi A. Pemadaman listrik bergilir berdampak pada penggunanya. Oke, kalau kita lihat ini, pemadaman listrik bergilir ini dijelasin dalam paragraf 1 sama 2 ya teman-teman ya. 1 itu tentang listrik dan juga 2 itu tentang dampaknya ya. Kemudian, dan diminimalisasi dengan penggunaan genset. Nah, ini dibahas pada paragraf ketiga teman-teman. Genset itu ya. Terus kalau pemadaman listrik dibahas oleh paragraf 1 dan juga paragraf kedua gitu ya. Jadi kesimpulan yang cocok ini adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, kalau yang B, dampak pemadaman listrik bergilir disebabkan oleh ketersediaan daya listrik yang berkurang. Nah, ini dia cuma ngebahas tentang dampak teman-teman. Kalau yang B ini cuma ada di paragraf kedua gitu ya. Terus yang C, pemadaman listrik bergilir disebabkan oleh banyak faktor yang menimbulkan kerugian. Nah, ini cuma ada di paragraf 1 doang ini ya teman-teman ya. Ini gini, di kalimat ke-4 nih teman-teman nih. Oke, terus kalau yang D, solusi pemadaman listrik. Nah, solusi itu cuma ada di paragraf ketiga doang ya. Dia nggak merangkum paragraf 1 dan 2 ya teman-teman ya. Sama juga opsi yang E, dia membahas genset ini cuma dibahas pada paragraf ketiga. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal tentang kesimpulan, silakan teman-teman cari yang merangkum keseluruhan isi paragraf gitu ya. Jangan merangkum 1 atau 2 paragraf saja. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jawaban lengkapnya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 di sini teman-teman. Di sini kita mencari kesimpulan. Kesimpulan dari premis-premis teman-teman. Oke, di sini jika kesadaran atas resiko bencana dan mitigasi masih minim, maka mitigasi bencana belum menjadi paradigma utama pembangunan wilayah dan desa. Oke, jika mitigasi bencana belum menjadi paradigma utama pembangunan wilayah dan desa, maka ancaman banjir, bandang, hingga tanah longsor akan terus meningkat saat musim hujan. Oke, jadi ya teman-teman ya, kalau teman-teman ketemu 2 kalimat seperti ini ya, teman-teman harus pertama bikin ada premis 1, premis 2, dan juga premis 3-nya gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada kalimat yang sama teman-teman, yaitu mitigasi bencana belum menjadi paradigma utama pembangunan ya. Di sini di kalimat awal sama di kalimat keduanya ini sama teman-teman kalimatnya. Itu ya. Nah, di sini kita tandain dulu teman-teman. Ya. Kita tandain kalau yang awal ini adalah P1 atau premis 1 teman-teman. Nah, kemudian yang mitigasi bencana tadi dia itu P2. Nah, yang ini juga sama ya, yang di bawah sini juga P2. Dan yang ancaman banjir bandang ini adalah P3 ya teman-teman ya. P3. Nah, ya. Nah, tips ya teman-teman ya, kalau teman-teman dapat soal seperti ini ya, kalau ada kalimat yang sama nih, ini kan P2-nya sama ya. Nah, silakan teman-teman boleh dicoret aja kalimat yang sama ini. Ya. Karena kalimat yang sama ini tidak bisa kita gunakan pada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya sisa apa? Kesimpulannya sisa P1 dengan P3 gitu. Itu ya teman-teman ya, kalau ada kalimat yang sama, silakan langsung coret aja. Karena dia tidak bisa menjadikan kesimpulan gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah P1, jika P1 maka P3 gitu teman-teman. Ya, oke. Kita lihat di opsinya teman-teman ya. Nah, di sini. Ini kan mitigasi bencana belum terjadi nih. Nah, maka opsi D ini salah ya teman-teman ya. Karena masih ada P2 nih di sini, masih ada premis kedua.
Terus opsi E juga sama ya teman-teman nih. Ya, masih ada premis kedua. Jadi bukan jawabannya gitu ya, langsung coret ya. Oke, jadi di sini kita cari yang dia pakai P1 dulu teman-teman. Kesadaran atas resiko bencana masih minim. Nih, nah ini dia, kesadaran atas resiko bencana dan mitigasi masih minim teman-teman. Jadi, kesimpulan yang tepat itu adalah yang C teman-teman. Ya, ini P1-nya, kemudian P2-nya, P3-nya adalah ancaman banjir, bandang hingga tanah longsor terus meningkat selama musim hujan gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau yang A ini teman-teman, ini masih salah ya, ada paradigma utama nih, ada P2 juga. Ini masih salah, tapi kalau yang B ini, dia kebalik teman-teman. B ini P3 dulu, baru P1. Seharusnya kita kesimpulannya adalah P1 dulu ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ketemu kalimat yang sama nih, nah tinggal coret aja kalimat yang samanya. Itu tidak bisa menjadi kesimpulan gitu teman-teman ya. Jadi di sini nomor 5 itu jawabannya C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman. Oke, teman-teman, ini ada soal nomor 6. Ya, silakan teman-teman kerjain, silakan tulis jawabannya di dalam kolom komentar. Kemudian akan kita bahas pada video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, silakan boleh subscribe, boleh berikan like, sama silakan komen ya teman-teman ya. Jawaban nomor 6 tadi apa akan kita bahas pada video berikutnya ya.